teman-teman, pada saat ini kita masuk pada pertemuan ketujuh, media eksperimental. Jadi, pada media eksperimental ini, teman-teman akan belajar eee, bagaimana media eksperimental itu nanti bergabung dalam media-media interior dan arsitektural. Nah, kira-kira seperti apa sih nanti, teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, harapannya nanti teman-teman, punya wawasan yang cukup banyak, cukup luas karena contoh-contohnya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi, eee, kalau dulu kita berpikir bahwa di dalam eksterior dan interior itu mungkin meragam medianya sedikit, nah tapi ternyata untuk pada masa ini, dibantu teknologi augmented reality itu ya, bahkan virtual reality, ternyata menjadi sebuah media yang sangat luas ya sekarang. Jadi, perkembangannya sangat pesat gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu kira-kira seperti apa bentuk-bentuknya. Nah, jadi, goal perkuliahan hari ini teman-teman adalah nanti, harapannya teman-teman punya gagasan ya, untuk menciptakan sebuah inovasi, dengan media-media yang berbasis arsitektural atau pemanfaatan ruang. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan media, arsitektural adalah media-media yang dirancang oleh manusia atau arsitek, bahkan, eee bagaimana sebuah media itu menjadi sebuah satu kesatuan dengan sebuah ruangan. Nah, seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri teman-teman, tapi dia menyatu. Nah, nanti, posisinya ada yang di eksterior, lalu kemudian ada yang di interior. Nah, seperti itu. Jadi, eee, nanti lebih ke utamanya adalah, eee, kemenyatuan ruang dengan karya Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlepas. Jadi bukan instalasi, tetapi, eee bagaimana Anda bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar Anda, di dalam ruangan Anda. Jadi, nanti teman-teman mungkin bisa berpikir, kira-kira pertanyaannya adalah di dalam ruangan saya, mana ya yang saya bisa respon, sehingga bisa menghasilkan sebuah bentuk komunikasi yang bisa menghasilkan sebuah, pesan baru. Nah, oke. Berikutnya teman-teman, di sini saya akan, mencoba untuk flashback ulang gitu ya. Kalau dulu teman-teman sudah pernah belajar tentang desain lingkungan, yaitu kita belajar tentang sistem tanda. Bagaimana sistem tanda itu ternyata sensasinya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi, bagaimana tanda itu membuat kita mengerti posisi, oh sekarang kita posisi menunggu, atau secara waktu kita menunggu, nunggu misalnya kalau dengan sinyal, nunggu nanti, eee, apa, timing-nya akan berubah, maka misalnya pesanannya sudah jadi, misalnya pesanan makanannya, kalau misalnya kita dalam konteks pesanannya sedang menunggu. Nah, tapi kalau bisa juga teman-teman nanti, isyarat pesan dan sinyal itu memberikan informasi posisi secara arsitektural, saya sedang berada di mana nih, gitu ya. Nah, jadi, kalau kemarin desain lingkungan itu berkaitan dengan posisi Anda terhadap sebuah ruang, nah, maka di media eksperimental ini, kita akan lebih ke bagaimana kita memproduksi makna, memproduksi, pesan-pesan baru lewat benda-benda yang di sekitar, media eksperimental. Nah, seperti itu. Nah, jadi, eee, nanti teman-teman akan belajar bagaimana kita memadukan perpaduan grafis dengan elemen ruang itu memberikan sebuah sensasi dan pengalaman baru bagi pengguna. Nah, jadi batasannya ya tadi ya sudah saya sebutkan, hanya terbatas pada elemen interior dan arsitektural. Nah, seperti itu. Jadi kembali teman-teman, ketika seseorang membuat media eksperimental, harapannya adalah ketika seseorang membuat rancangan karya itu, maka ada efek yang orang nonton, "Wow!" gitu ya. Langsung, eee, dari situ dia akan mendekat, lalu kemudian dia akan berinteraksi dengan benda tersebut, lalu kemudian dia akan mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, kira-kira itu goal dari tujuan kita. Nah, selain itu ada aspek yang lain, yaitu adalah orang ketika menonton akan jelas secara, clear karena kita memanfaatkan seluruh panca indera kita untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, ini ada beberapa penerapan-penerapannya ya teman-teman ya, jadi penerapan, bagaimana dia berkolaborasi ya, dengan media augmented reality untuk, tujuan edukasi. Teman-teman, sejak media augmented reality muncul ya teman-teman ya, eee, banyak sekali hal-hal yang menjadi hidup kembali gitu ya, hidup kembali dalam arti, kalau dulu itu hanya terbatas cetak, nah sekarang, adanya geometri membuat orang menjadi lebih, tertolong untuk
mendapatkan sisi-sisi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, secara kinetis tangannya bergerak, secara matanya juga, bergerak. Jadi secara sensor hampir semuanya itu bergerak. Nah, seperti itu. Sehingga, eee, pengalamannya itu tidak hanya 2 dimensi, tetapi seperti menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Nah, itulah kenapa menjadi mudah diingat. Nah, jadi aspek teknologi dan sains ini, menolong menolong beberapa desainer untuk menjelaskan sesuatu lebih komprehensif. Nah, seperti itu. Jadi kalau dulu hanya dilihat, tapi sekarang bisa bisa gerak, ada suara, ada pengamatan yang lebih detail. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, semuanya selalu satu ya teman-teman, ketika Anda membuat sebuah merancang media eksperimental, jadi jangan terpaku dulu saya ingin membuat apa, tetapi lebih pada saya tujuannya adalah membuat apa, ya. Lalu kemudian kalau kalau dalam konteks, arsitektur dan luar ruangan, maka Anda harus berpikir, kira-kira untuk, misalnya contoh ya, tembok ini bisa saya respon apa ya? Saya ingin bisa menyampaikan tujuan apa ya? Berdasarkan konteks dari keseluruhan ruang ini gitu ya. Misalnya kalau memang itu adalah ke depan itu adalah museum, maka, museum itu kan citranya gini, ketika saya mau ke museum, saya akan belajar sejarah gitu ya. Maka dengan tembok ini, maka tujuan saya untuk menyampaikan sejarah, sejarah bagaimana ya? Nah, kira-kira seperti itu. Lalu tentang apa ya? Nah, itu yang teman-teman harus, pegang selalu. Baik, ini adalah contoh bagaimana, eee, dengan augmented reality ya, menghidupkan benda-benda memorial. Jadi kalau teman-teman biasanya hanya melihat dari sisi 2 dimensi ya, jadi kalau kita persepsinya kan, ketika seseorang melihat foto, maka dia akan flashback. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau awalnya itu kalau biasanya kita dengan foto kita hanya flashback secara visual, nah sekarang dengan AR yang di-develop oleh WIR ya, atau AR Co, kira-kira seperti apa? Mari kita lihat. Ada batu yang bunyinya berakit-rakit kita terhulu, berenang-renang ke tepian, berakit. Katanya saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik. Nah, di dalam kasus ini ya teman-teman ya, kita melihat bahwa, eee, lukisan ini akhirnya bisa bergerak, eee, tidak hanya memorinya saja, tetapi dari gerak mukanya gitu ya, mimiknya, lalu kemudian suaranya, bahkan suara-suara yang atau statement yang khas dari tokoh-tokoh ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi menarik ya teman-teman ya. Jadi, kalau jadi seperti gini, kalau sebelumnya hanya memori, sekarang dibablasin menjadi sebuah, eee, pengalaman yang sifatnya, "Oh iya dulu dia sering ngomong seperti ini," gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, karena setiap orang itu punya suara-suara yang khas gitu ya, atau statement yang khas. Nah, jadi kita langsung, secara memori itu bangkit gitu ya, bangkit tetapi juga, eee, selain bangkit itu juga teman-teman juga akan melihat, wah ini ternyata menimbulkan sebuah nostalgia gitu ya. Jadi ada aspek nostalgia di situ. Jadi kalau kemarin teman-teman yang sedang booming itu ada aplikasi yang namanya Heritage gitu ya, MyHeritage, bagaimana dia hanya dengan foto, ya lalu kemudian di diproses ya secara teknologi, lalu kemudian gambarnya bisa bergerak sendiri. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, itu gambarnya menjadi bergerak. Nah, itu ternyata bisa menimbulkan sebuah efek kerinduan gitu ya, efek kerinduan bagi seseorang yang misalnya keluarganya yang ditinggalkan, lalu kemudian, eee, bisa, waduh jadi kangen, nah kira-kira seperti itu. Nah, jadi hanya dengan sebuah visual yang bergerak, itu bisa mempengaruhi emosi seseorang gitu ya. Nah, baik kita melihat contoh-contoh yang lain ya. Nah,
Eee, Kalau ini adalah bagaimana menghidupkan imajinasi atau memberikan sebuah edukasi pada sebuah dinding gitu ya. Jadi ini adalah program, Cameron, eee, apa, dikti gitu ya, untuk, menjelaskan banyak hal atau edukasi menggunakan animasi AR. Mari kita lihat. Ya, jadi kalau sebelumnya hanya animasinya itu hanya di dinding gitu ya, pertama gini, konsepnya seperti ini, teman. Pertama, konsepnya adalah, dia menggunakan manfaatnya menggunakan dinding ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, lalu kemudian menggunakan animasi. Animasi itu nanti untuk sebagai daya tarik seseorang untuk menonton. Nah, tahap yang ketiga adalah bagaimana animasi itu mungkin kurang detail ya. Nah, lalu kemudian dengan menggunakan, AR yang menggunakan device kita, nah itu dihidupkan, lebih hidup lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 3 fase seperti ini ya, pemanfaatan ruang, lalu kemudian pemanfaatan animasi, lalu kemudian pemanfaatan augmented reality. Nah, jadi ketika, berinteraksi secara langsung, maka itu akan mudah memberikan pengalaman kepada kita. Nah, jadi akan teringat. Nah, baik. Nah, di sini untuk fungsi yang lain adalah bagaimana sebuah, eee, animasi juga ya, animasi itu dan video mapping ya, itu menghidupkan sebuah sejarah. Kalau tadi AR, sekarang video mapping. Nah, kita lihat seperti apa. Dimulai dengan bagaimana kita harus membuat heritage atau gedung yang memiliki nilai sejarah tinggi bisa tidak terjebak pada era atau masa yang terlalu lampau. Bagaimana gedung tua atau interior yang masih bernuansa zaman Belanda itu bisa berpadu menarik dengan media kekinian. Video mapping dengan teknik projection itu bisa membuat kita membawakan animasi. Kita bisa mendesain atau merancang pesan sehingga informasi yang disampaikan itu bisa lebih menarik. Baik, ini adalah sebuah karya yang dibuat oleh Sembilan Matahari ya. Nanti silakan teman-teman bisa melihat karya-karya yang lain gitu ya, di YouTube-nya. Nah, jadi, pertama konsepnya yang pertama adalah, pertama ketika museum itu kan sesuatu yang kuno ya, kolonial. Bahkan seseorang itu kadang malas untuk pergi ke museum karena, ada apa sih di museum? Isinya cuma gitu-gitu tok gitu ya. Nah, tapi di sini, mereka menghidupkan kembali dengan sebuah interaksi, eee, lalu kemudian video mapping, jadi sesuatu yang diam itu digerakkan. Bahkan kalau teman-teman lihat mungkin ada beberapa figura yang diam jadi animasi gitu ya. Figura yang biasanya kita lihat statis, sama dia dieksperimentalkan menjadi sebuah animasi. Lalu kemudian, Eee, misalnya, pengalaman menggunakan sepeda. Jadi ada sepeda tua gitu ya. Nah, jadi bagaimana akhirnya, orang kalau cuma dilihat saja kan orang akan, eee, "Oh ya itu sepeda." Tetapi ketika ada sebuah animasi yang, di dalamnya bergerak ya, maka orang akan tertarik untuk menaikinya, lalu kemudian merasakan pengalaman di situ. Nah, jadi, pengalaman-pengalaman itu akhirnya membentuk sebuah sensasi bagi para penggunanya. Nah, kira-kira gitu. Sehingga ketika pulang nanti, "Wah, aku belajar, oh tadi aku naik sepeda sepeda tua." Nah, kira-kira seperti itu. Nah, walaupun tadi ya dengan bantuan video mapping, nah seperti itu. Nah, jadi, juga misalnya gini, mungkin ya teman-teman ya, harus ada riset sebelumnya. Misalnya gini, kalau ketika seseorang misalnya pergi ke museum itu kan pasti, "Wah, saya bosen, Pak. Lah museum gitu-gitu aja," gitu. Maka PR-nya adalah bagaimana membuat supaya tidak gitu-gitu saja. Jadi sesuatu yang diam direspon jadi bergerak, sesuatu yang yang
yang kuno gitu ya, itu dihidupkan kembali menjadi sesuatu yang modern. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebenarnya tugas-tugas Anda ke depan gitu ya. Jadi, menghidupkan sesuatu yang mati gitu ya. Nah, kira-kira itu, tetapi secara virtual ya. Oke. Baik. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah, agak agak konsep yang lain lagi ya. Jadi bagaimana dia mentransformasikan kesan pada arsitektural yang tanda kutip "bersejarah" atau heritage atau kuno. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang kuno itu diubah, ditransformasi menjadi sebuah kesan yang sangat modern. Nah, jadi ibaratnya kalau dulu bajunya adalah baju kuno, sekarang diubah jadi baju yang sangat high tech. Nah, seperti itu. Nah, ini juga buatan dari, apa ya, Sembilan Matahari itu di Gedung Sate. Nah, mari kita lihat seperti apa, video mapping-nya. This Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi, ini durasinya cukup panjang ya, saya hanya ambil sebagian saja. Nah, jadi benda sejarah yang atau bangunan heritage yang dianggap sangat klasik, itu diubah secara kesan menjadi sangat modern. Nah, jadi ada fungsi lain ternyata di situ ya, dengan menggunakan teknologi atau video mapping. Nah, baik. Jadi, ada kita menemukan sebuah pola ternyata. Jadi penggunaan elemen arsitektur ya, yang kita kolaborasikan dengan teknologi, itu ternyata, eee, ada 2 hal, yaitu mengubah citra kuno itu menjadi kekinian atau menjadi lebih modern, ya, atau menjadi lebih, yang sifatnya postmodern ya, bahkan kita kita bingung, wah, dulu tidak dilirik, jadi dilirik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia jadi tren gitu ya, mengikuti tren yang masa kini. Nah, lalu kemudian, ada pola yang lain yaitu tetap teman-teman ketika kita merespon sebuah benda-benda arsitektural, maka, ada keterlibatan sebuah device atau alat yang berasal dari penggunanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita melihat ya tadi ada penggunaan AR gitu ya. Nah, AR mau tidak mau kita harus menggunakan device, pertama, entah milik kita atau yang sudah disediakan di sana. Nah, seperti itu. Sehingga bisa penonton mengalami pengalaman yang lebih. Nah, dari, 2 hal tadi, 2 elemen tadi, maka penonton akan teredukasi secara aktif ya, teman-teman. Nah, dari situlah akhirnya tadi, orang-orang ketika pulang, dia akan mendapatkan sebuah sensasi baru, sensasi yang, sebelumnya itu belum pernah, menjadi pernah. Nah, ketika kita kembali lagi ya teman-teman mengingat sebuah film ya, sebuah film, film ketika kita berbicara tentang media berdurasi sebelumnya, ketika Lumiere bersaudara itu merekamkan sebuah kereta api yang menuju ke arah penonton, maka penonton akan pergi semua karena ketakutan gitu ya, karena dianggap akan menabrak. Nah, itu teman-teman. Jadi harapannya ketika ada sesuatu yang baru ya, jadi media first time ya, yang dia lihat, maka dia akan teringat. Nah, seperti itu. Nah, jadi, ketika teringat, maka dia akan mudah teredukasi secara aktif. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baik, kita akan melihat penerapan, yang berkolaborasi, AR untuk promosi ya. Jadi, eee, masih di aspek teknologi dan sains gitu ya. Nah, jadi, promosi di sini adalah kalau misalnya teman-teman, kalau kita belajar tentang periklanan itu, eee, merek itu adalah brand. Nah, proses untuk seseorang mendapatkan pengalaman dengan merek ya, itu namanya proses branding. Nah, seperti itu. Jadi, brand itu adalah, sesuatu yang sifatnya kita lihat misalnya, oh itu misalnya, itu STS revisi, tetapi branding adalah bagaimana seseorang punya pengalaman dengan STS revisi. Nah, jadi
ketika seseorang sudah punya pengalaman, maka itu akan menolong orang untuk ingin punya pengalaman yang lebih lagi kalau menarik. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi di sini, kolaborasi AR untuk promosi itu, untuk branding gitu ya, itu, sudah dimajukan terlebih dahulu lewat aplikasi. Nah, mari kita lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, eee, karena goal dari sebuah branding adalah pengalaman, maka ada kalau sebelum pengalaman, maka bisa kalau kita tawarkan sebelumnya adalah simulasi. Simulasi adalah percobaan, percobaan untuk mencapai pengalaman. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi, mari kita lihat seperti apa, bagaimana sebuah, eee, brand Dulux gitu ya. Dulux itu adalah sebuah sebuah, chat gitu ya, menawarkan simulasi, keragaman produk, dan ketepatan selera pengguna. Mari kita lihat seperti apa. Color your home live with the Dulux Visualizer, the app that lets you picture it before you paint it. Oke, silakan nanti teman-teman bisa coba ya untuk download aplikasinya, lalu kemudian coba-coba. Ya, kemarin saya coba untuk aplikasinya, ternyata, eee, sebenarnya gini teman-teman, ada sebuah insight seperti ini. Ketika kita ingin membeli sebuah cat, sebenarnya kita, eee, berpikir, "Cocok nggak sih ruangan ini ketika saya cat warna biru atau kuning?" Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya insight-nya ya. Nah, maka Dulux itu menjawab, "Oh, berarti kalau begitu supaya sebelum orang ke situ, maka kita simulasikan dulu deh." Nah, kira-kira gitu. Jadi aplikasinya sangat mudah, teman-teman. Jadi ketika kita tinggal pertama kita disuruh men-scanning, lokasi kita, lalu kemudian, kita bisa dia bisa menangkap sebuah geometri ya, lalu kemudian ketika kita klik aja gitu ya, kita ganti cat, maka cat-nya langsung berubah sekejap gitu ya, walaupun kurang presisi kadang ya. Maksudnya masih ada tetap, eee, masih ada yang meleset sedikit, tetapi itu bisa memberikan sebuah simulasi, oh kalau ruangan kantor saya dikasih warna pink ya, wah ternyata lebih segar misalnya seperti itu, atau kalau hijau ternyata lebih nyaman, nah seperti itu. Nah, jadi, di sini, Dulux berusaha untuk menawarkan simulasi, lewat keberagaman produknya dan ketepatan selera pengguna. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi ini, maka saya melihat, ternyata Dulux itu cat warnanya banyak sekali. Nah, seperti itu, dan itu sudah, pattern-nya cukup banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya nanti di situ, oh kayaknya ruangan saya ini cocoknya warna hijau nih. Nah, seperti itu ya. Baik, ini berikutnya. Sama, masih menawarkan sebuah simulasi, lalu tetapi kemudian, kita dikaitkan dengan ketepatan ruang. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh IKEA ya. IKEA kalau Anda tahu bahwa IKEA adalah menyediakan sebuah, benda-benda interior seperti kursi, meja, dan lain-lain. Nah, kita lihat seperti apa. Jadi, cocok nggak dengan ketepatan ruang tempat kita? Nah, kira-kira kita lihat. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. Oke, ya teman-teman ya. Jadi yang sering terjadi adalah ketika seseorang mau membeli sebuah benda-benda interior, sebenarnya insight-nya adalah ini kursinya cocok nggak sih untuk ruangan kita gitu ya. Atau masalah yang kedua adalah ternyata wah ini ternyata terlalu besar, nah seperti itu, atau terlalu kecil, nah seperti itu. Atau untuk sebuah rumah yang kecil, benda seperti ini ternyata
memenuhin, nah kira-kira gitu. Jadi sebelum ke situ makanya tadi disimulasikan ya. Jadi sebenarnya ini sederhananya adalah katalog yang dihidupkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pertama kita mengerti tentang keragaman produknya, lalu ketepatan dimensi kita terhadap ruangan kita. Nah, seperti itu. Nah, baik. Berikutnya. Nah, tahap yang lain adalah atau fase yang lain adalah bagaimana penerapan kalau tadi kita sudah belajar tentang dengan teknologi ya, sekarang kita masuk pada aspek artistik. Nah, jadi penerapannya adalah bagaimana kita bermain dengan cahaya gitu ya. Nah, teman-teman asal teman-teman tahu ternyata cahaya itu mempengaruhi mood seseorang gitu ya. Jadi ada seorang peneliti ya yang lulusan Jepang gitu ya. Dia cerita bahwa warna kuning tertentu itu akan membuat seseorang nyaman, ya, dibandingkan warna kuning yang agak misalnya lebih terang. Nah, seperti itu. Jadi, ada ukuran-ukuran warna yang membuat seseorang itu lebih nyaman di dalam sebuah ruangan. Nah, seperti itu. Nah, eee, insight-nya seperti ini, teman-teman. Ketika Anda misalnya masuk ke sebuah hotel gitu ya, maka goal-nya adalah orang nyaman di situ. Nah, makanya bagaimana kita membuat sebuah eee, instalasi gitu ya, bukan instalasi, sorry, membuat sebuah eee, ruang yang nyaman bagi eee, pengunjungnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, bagaimana mood-nya nanti seseorang akan betah di situ. Nah, mari kita lihat. Nah, ini beberapa yang saya dapatkan ya dari Pinterest ya. Nah, jadi bagaimana dia mentransformasikan kesan elegan, kreatif, dan ramah terhadap sebuah simbol. Nah, seperti itu. Jadi, dia ingin menyampaikan sebuah pesan, tetapi bermain-main dengan cahaya. Nah, ini contohnya ya. Nah, berikutnya juga ini adalah yang sifatnya interior dan eksterior. Nah, jadi ketika seseorang memainkan cahaya, lalu kemudian kalau ini yang pertama menggunakan cahaya matahari, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya sedang kondisi hujan atau kondisi kondisi malam, maka ini mungkin ini tidak akan kelihatan ya teman-teman ya. Tetapi ini ketika siang ini menjadi sebuah kesan yang elegan, tapi juga kreatif gitu ya. Lalu kemudian eee, ramah gitu ya, tidak menghasilkan sampah gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu sederhananya. Jadi sangat ramah sekali. Jadi ketika sesuatu sangat minimalis, maka itu akan menunjukkan sebuah kesan yang elegan. Nah, di sini dipadukan di situ gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang melihat ini pertama sekali, maka orang akan terimpresif gitu ya. Ketika orang impresif, teringat, maka dia akan, "Wow, itu loh," misalnya, toko yang apa, yang sangat statis dan sangat dinamis, mereknya yang kalau misalnya cahayanya muncul, maka dia akan kelihatan sebuah tulisan. Nah, seperti itu. Jadi pemanfaatan-pemanfaatannya bisa di interior dan eksterior ya. Nah, di sini, tetap menggunakan cahaya untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, lalu kemudian kalau tadi, menggunakan aspek jadi kalau tadi artistik ya, dari sisi artistik tapi menggunakan cahaya, nah kita bagaimana mengkolaborasikannya dengan seni grafis. Nah, kira-kira seperti apa ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi bagaimana mentransformasikan sebuah benda-benda yang sebelumnya kalau kita lihat itu sebenarnya benda-benda yang temporer ya, yang kita gunakan sewaktu-waktu ya, berubah maknanya menjadi eee, menjadi setiap waktu gitu ya. Jadi kalau ini berubahnya dari sewaktu-waktu menjadi setiap waktu. Kenapa? Nah, kalau teman-teman lihat ya, itu ya pemadam pemadam api ya. Kalau kita lihat di sebuah sebuah ruang itu kan kesannya, oh itu digunakan nanti kalau pas ada kebakaran gitu ya. Nah, tapi dengan ditambahkannya sebuah elemen sederhana yang sifatnya grafis, maka dia berubah menjadi sesuatu yang sifatnya fun gitu ya. Menjadi sesuatu yang sifatnya makna baru gitu. Oh itu tentang itu dia astronot nih, itu tabungnya berubah menjadi tabung oksigen. Nah, kira-kira seperti itu. Sorry, itu bukan astronot ya, tapi penyelam gitu ya. Nah, berikutnya juga untuk yang gambar sapi ya di sampingnya, itu sebenarnya adalah apa eee, untuk arus listrik ya seperti itu. Nah, jadi sebelumnya itu dia digunakan hanya sewaktu-waktu saja, tetapi dengan digambarin sapi, nah dia dijadikan elemen
atau jadi bagian hidung sapi. Nah, seperti itu. Jadi lebih entertain, lebih fun. Nah, lalu kemudian kalau kita masukkan ke dalam penerapan aspek artistik yang lain ya, kalau kita masukkan dalam iklan gitu ya. Nah, mari kita lihat kalau dulu teman-teman sudah pernah belajar ya tentang Through the Line, bagaimana sebuah iklan yang menyatu ya, menyatu dengan lingkungan sekitar. Jadi Through the Line ini adalah gabungan dari above the line dan below the line gitu ya. Jadi ini diantaranya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi bagaimana mentransformasikan pesan dengan menghidupkan ilustrasi dengan menggunakan media sekitar. Nah, jadi kalau ini menggambarkan bahwa Lay's ini ya, jadi kalau ini snack kentang gitu ya. Nah, jadi bahwa dia mau ngasih tahu bahwa kentangnya itu adalah kentang yang ada di sekitar Anda. Jadi mereka menggunakan bahan-bahan kentang yang dari petani, nah, yang ada di sekitar. Jadi bukan dari luar. Nah, mungkin isu-isu ini adalah isu-isu yang ada di luar negeri ya, bahwa ayo Lays kalau bikin kentang, kentangnya jangan impor. Nah, misal seperti itu. Jadi kentang dari petani. Nah, dia ingin menggambarkan bahwa kentang-kentang yang dia ambil itu adalah kentang-kentang yang berasal dari petani yang ada di sekitar, bahkan yang tumbuh di kalau ini secara hiperbola ya, tumbuh di atas terowongan, nah seperti itu. Nah, jadi itu pesan yang ingin dia sampaikan. Jadi kembali lagi, pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, kira-kira gitu. Nah, baik teman-teman, ini adalah sebuah kesimpulan ya, bahwa ternyata teman-teman untuk menggunakan media eksperimental yang berbasis interior dan eksterior ya teman-teman, tetap teman-teman harus berada di dalam sebuah bingkai benda-benda yang menjadi elemen arsitektur yang sudah ada, itu yang harus dipegang. Nah, lalu kemudian pemanfaatannya itu bisa menggunakan augmented reality, bisa menggunakan virtual reality, bisa menggunakan grafis, atau bisa menggunakan cahaya. Jadi ini yang baru saya temukan. Mungkin teman-teman nanti bisa menemukan sebuah media-media yang lain ya untuk menyampaikan pesan lewat bingkai yang sudah ada gitu ya, atau menyampaikan pesan di benda-benda yang ada di sekitar interior atau arsitektur di tempat Anda. Nah, untuk tujuan-tujuannya teman-teman ada tujuan edukasi, ada seni, ada untuk membangun mood, lalu kemudian ada untuk membangun citra atau kesan, lalu kemudian ada yang untuk hiburan, bisa interaktif, bisa menghasilkan imajinasi, bahkan bisa menghasilkan simulasi. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah tujuan-tujuannya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan diagram ini ya, menggunakan pola ini ya untuk kira-kira saya tujuannya apa sih ya? Misalnya apakah untuk mood, lalu kira-kira saya akan menggunakan apa ya, media apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini hanya sebagai pola untuk menolong Anda nanti untuk merancang media eksperimental ke depan. Nah, jadi dalam merancang media eksperimental yang menyatu dengan benda-benda arsitektural, Anda harus memahami apa yang menjadi tujuannya ya. Lalu kemudian setelah itu Anda bisa bermain di dalam bingkai media tersebut. Nah, silakan Anda tentukan tujuan, lalu kemudian orang akan bermain apa ya di sini. Atau orang akan mendapatkan pengalaman tersebut dengan cara apa ya. Nah, silakan Anda pilih nanti. Dan media eksperimental yang memanfaatkan ruang harus menjadi satu dengan ruang. Itu prinsipnya. Ya, baik, itu saja dari saya. Harapannya dengan contoh-contoh ini akan membuka wawasan Anda untuk merancang media-media eksperimental yang berbasis interior maupun arsitektural. Baik, terima kasih.